Selamat sore nih, udah sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik bikin tadi sudah berlangsung, tapi ternyata rekaman Gmeet-nya putus-putus ya. Jadi saya membuat rekaman baru. Selamat datang para calon penantang Bebras tahun 2025. Saya Swahesti, koordinator Bebras Biro Unsut. Seperti yang sudah-sudah, yang bagi yang sudah pernah ikut ya, tantangan Bebras itu adalah sebenarnya itu soal-soal logika ya. Kemudian dikerjakannya online. Situsnya ada di ini ya, tantangan Bebras seperti ini. Nanti sepanjang tahun itu sebenarnya semua boleh masuk. Ini saya logout dulu ya. Boleh latihan di situs ini ya, latihan.bebras.or.id. Ini boleh kapan saja sepanjang tahun, tidak harus ketika baru mau tantangan Bebras ya. Nah, masuknya seperti ini, bisa pakai Google account. Kan pada banyak yang punya email Google account ya. Kemudian misalnya saya pakai email saya ini. Ketika masuk itu ada beberapa course ya. Nah, pilihlah yang bisa diklik saja. Misalnya ini latihan Bebras, berarti ini yang bahasa Indonesia ya. Ini ada banyak tantangan, jadi pilihlah sesuai dengan levelnya Mas dan Mbak ya. Bahkan ada Bebras untuk guru nih. Nah, yang akan saya coba ini adalah latihan interaksi menjawab. Ini bisa dicoba kapan aja nih, dilihat ditutupnya tahun 2030 ya, berarti bisa. Nah, ini seperti ketika tantangan nanti tampilannya akan seperti ini karena sama-sama menggunakan platform yang sama. Jadi ini kuisnya berapa lama kemudian mulai mengerjakan. Nah, tadi ada klik mulai mengerjakan, atau kalau bahasa Inggris attempt. Ketika sudah klik, otomatis ini waktunya berjalan mundur ya. Ini mulai menghitung. Nah, ini karena hanya latihan, ini soalnya hanya 5, kemudian waktunya 15 menit. Ini contoh. Jadi nanti Mas dan Mbak itu tidak kaget menjawabnya di tantangan ada beberapa macam interaksi. Yang pertama ini seperti ini. Karena ini soalnya si kecil ya. Ini pilihannya adalah berupa gambar. Kita pilih salah satu jawabannya. Perhatikan, baca pelan-pelan soalnya ya, dan dipahami baru membaca, nggak usah buru-buru. Kode soal ini karena soal itu dibuat oleh bersama-sama seluruh dunia ya. Ini ini mungkin soal ini nggak ada ya. Jadi ini saya nggak tahu persis, tapi ini apakah dari Hungaria ya, nanti bisa dicek di soal yang PDF Bebras. Jadi ini bukan Bebras Indonesia yang membuat ya, mungkin ada soal yang dibuat oleh Bebras Indonesia, tapi pasti sudah lolos kurasi oleh Bebras internasional. Nah, ini contoh interaksi. Misalnya kita pilih ini jawabannya ya, bahan mana yang harus ditambahkan Katrin, misalnya ini. Kalau sudah menjawab, mau ganti boleh tinggal klik, atau pakai ini yang hapus pilihan saya, boleh aja. Kalau Tika sudah menjawab, langsung halaman selanjutnya atau next. Nanti pilih ke yang kedua ya. Nih. Kalau mau ditandain ini ya. Jadi misalnya kita nanti boleh kembali lagi mau ditandain. Kalau Tika udah selesai, kita bisa kembali ke sini ya. Ini pilihan yang lain adalah menjawab hanya angka huruf ya. Halaman selanjutnya. Nah, ini contoh lain, ini menjawab isei, jadi bukan pilihan. Tapi kita lihat petunjuknya, tulis jawaban kamu hanya nomor, berarti kita harus menjawab dengan angka. Kemudian kalau ada beberapa, pisahkan dengan hanya sebuah tanda koma. Ini sudah ada contoh. Jadi misalnya kita mau menjawab 1,2,3 seperti itu ya, tidak pakai spasi langsung. Kemudian tipe interaksi lain adalah drag and drop. Jadi menjawabnya di ini, nanti dia langsung naruh sendiri ya. Menjawabnya diseret ya, drag
terus dijatuhkan drag and drop. Kemudian yang terakhir hanya biasa ini. Ini poin-poinnya ada di sebelah kiri ya. Kemudian kita bisa kembali kalau nanti di tantangannya itu ini di sini terlihat ya. Ini di saya kok nggak terlihat ya. Jadi ini masih ada sisa waktu, bisa kembali ngecek lagi ya, diteliti. Kemudian ketika kita klik selesaikan atau submit gitu ya kalau bahasa Inggris. Kalau kita klik ini selesaikan kuis, itu sama seperti mengumpulkan lembar jawab ya, lembar jawab ujian atau tes di sekolah ke pengawas atau ke Bapak Ibu guru. Berarti udah selesai kan, kalau dikumpulkan nggak boleh mengerjakan lagi. Karena itu hati-hati kliknya ketika sudah selesai saja. Tapi sebaliknya, ini waktu saya kehabisan waktu di sini sudah 00. Tapi saya belum klik selesaikan kuis atau submit attempt. Itu tidak apa-apa kalau sudah menjawab, ini sudah pada diklik ya. Jawaban yang sudah dipilih akan tetap tersimpan walaupun belum sempat klik selesaikan kuis. Gitu ya. Kita kembali ke beranda tadi. Ini latihannya banyak, tadi silahkan bisa dicoba bebas. Ini yang bahasa Inggris juga ada, kalau Mas Mbak ada yang milih pakai bahasa Inggris berarti ini ya, di sini ada. Yang bahasa Indonesia yang tadi. Ini saya memperkenalkan untuk latihan, kemudian ketika tantangan nanti situsnya ini ya namanya ya, tantanganbebras.ipb.ac.id. Jadi jangan sampai salah. Ketika nanti sudah selesai ini, hari ini pendaftaran terakhir, saya akan mendaftarkan ke Bebras Indonesia. Nanti Bebras Indonesia membuat username dan password ini ya, yang akan digunakan untuk tantangan. Jadi tidak pakai email sendiri, tapi username password yang akan diberikan. Nanti saya akan memberikan akun ini ke Bapak Ibu guru atau mungkin lewat email, pokoknya yang sesuai kontak yang sudah didaftarkan di Google Form ya. Ketika sudah dapat, Mas dan Mbak harus mencoba login ke tantangan Bebras IPACD ini ya, untuk mencoba minimal yang coba akun H-1. Jadi jangan pada waktu hari H. Kalau ternyata nggak bisa login, nanti kan panik ya pas hari H. Jadi H-1 silahkan dicoba. Kemudian kalau biasanya itu 99% ya nggak bisa login itu karena salah websitenya. Login dengan username dan password di website latihan, harusnya di website tantangan ya. Terus typo itu juga sering sekali ya. Jadi di cek satu persatu karena nanti kemungkinan itu passwordnya itu angka dan angka karakter ya yang random ya, jadi kita tidak familiar, karena itu kemungkinan typo itu sangat besar. Jadi berhati-hati dan tetap tenang. Kalau nggak bisa login bukan berarti nggak terdaftar, tapi dicoba lagi, dicek lagi. Nah, selain latihan ini, website ini ada juga pembahasan soal ya. Ini alamatnya di sini, Bebras ORID pembahasan soal. Ini sudah ada banyak dari SD sampai SMA dari tahun 2020. Silahkan dicoba. Ini tinggal di download, ini bentuknya PDF ya. Kemudian info tentang Bebras Indonesia Challenge ada di sini, Bebras ORID. Cari saja Bebras Indonesia Challenge, ini di sini ya, kegiatan Bebras Challenge. Nah, ini udah dari tahun 2016, kita pilih yang paling atas. Nanti lebih lengkapnya ada di sini, silahkan kalau ingin tahu ya. Nah,
kalau ini kurang, tadi kepengen latihan lagi nih, sudah selesai dikerjakan semua, bisa pilih, oh ini tapi, nah ini ya, about countries, ini alamat website Bebras yang internasional, jadi seluruh negara yang ikut menyelenggarakan tantangan Bebras ada di sini daftarnya. Jadi Mas dan Mbak bisa pilih mau ini Indonesia ya, alamatnya sama itu di sebelah kiri Bebras.org. Bisa pilih negara mana kita kurang kan ya, misalnya yang West Indonesia. Karena bahasa Inggris yang paling umum kan, berarti kita bisa pilih yang negara-negara pakai bahasa Inggris ya. Kalau bisa misalnya Ukraina, berarti ya bahasanya Ukraina, Turki juga ya. Misalnya ini United Kingdom kita buka ya. Kalau yang kurang dan ingin mengerjakan, coba dari yang lain. Nah, di sini sama kita cari ya. Coba student. Ini juga dia akan mengajarkan nih ya. Itu 10 sampai 21 November. Nah, dicari yang challenge-nya gitu. Misalnya yang ini yang tahun dulu ya. Ini ada practice coding challenge. Nah, ini sama seperti tadi ya. Ini soal yang telah berlalu, bisa dicoba. Ini seperti ini, nanti jawabannya apa gitu. Ini untuk tadi umurnya 6 sampai 8. Begitu contohnya ketika soal-soal di Bebras Indonesia ini kurang maupun di latihan, Mas dan Mbak bisa cari yang luar negeri ya di bebras.org.countries. Kemudian kembali ke soal ini tadi, H-1 harus mencoba. Kemudian jadwalnya seperti ini, nanti dicek lagi. Si kecil ya, oh maaf ya, ini kebalik ya. Ini kebalik, si kecil itu pas hari Jumatnya nih ya. Sesuai dengan di website. Kemudian ini alokasi waktu, ini WIB ya. Tantangan sekitar 40 menit, ini waktunya 1 jam 15 menit. Jadi kalau terlambat jam 7, misalnya milih jam 7 tapi terlambat itu nggak apa-apa ya, jangan panik. Masih ada waktu setengah jam kan. Kemudian tentang e-certificate, hanya peserta yang sudah mengikuti Bebras Challenge akan di-email ke misalnya Bapak Ibu guru, atau kalau daftar pribadi ke email sendiri. Nah, pengalaman yang Bebras Challenge yang dahulu itu ada yang tidak dapat e-certificate. Kenapa? Karena dia hanya mengerjakan yang coba akun. Jadi ketika tantangan tidak login, tidak masuk. Jadi kan nggak bisa dibuat e-certificate-nya karena tidak tercatat dia pernah masuk ke tantangan. Jadi silakan nanti hati-hati. Ini tadi sudah. Tadi ketika terlambat nggak apa-apa selama masih ada kuota ya. Jadi sekarang itu dibatasi per sesi maksimal 3.000 siswa seluruh Indonesia. Jadi kalaupun terlambat tapi berikutnya masih belum kurang 3.000, itu tidak apa-apa, mengerjakan saja. Tapi kalau sudah penuh nanti hubungi kami. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Bebras Indonesia. Nah, ini lagi musim hujan. Takutnya ada mati listrik dan sebagainya, ini mohon persiapkan backup ya. Jadi sudah ada laptop, kalau laptopnya nanti ada trouble mati listrik, berarti siapkan handphone dengan koneksi internet ya. Nanti juga mau wifi nggak ada, baterainya penuh dan sebagainya, jadi persiapkan. Jangan lupa nanti ketika tantangan harus jujur ya. Untuk si kecil ketika belum bisa membaca boleh dibacakan, tapi hanya dibacakan tidak dijelaskan. Kemudian
tidak boleh memfoto, mengcapture soal. Jadi misalnya mau foto-foto dengan teman ya, selesai mengerjakan itu boleh kembali ke logout aja ya, login halaman awal boleh, itu tantangan Bebras tulisannya kan gitu. Jadi soal itu tidak boleh difoto, di capture sendiri untuk disebarluaskan, nggak boleh ya, karena itu soalnya belum dipublikasikan. Kalau soal yang dipublikasikan yang mana? Yang tadi yang di PDF itu ya, itu sudah dipublikasikan. Ketika ada kendala, nanti error sebagainya, yang pertama jangan panik, laporkan saja ke kami ya. Nanti akan ada checking dari Bubers Indonesia. Apakah memang server yang salah atau apa gitu. Jadi yang penting tidak usah panik. Ini tadi info lebih lanjut ada di website Bubers Indonesia ya. Demikian. Kalau ada pertanyaan lagi bisa menghubungi WA saya, ada di Gform atau ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.